Meskipun hubungannya dengan Akila telah berakhir, Fata tidak bisa memungkiri bahwa ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya setiap kali ia melihat Akila bersama Mohan. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan merasakan kecemburuan yang begitu kuat terhadap kedekatan mereka berdua. Selama ini ia mengira setelah perpisahan antara dirinya dan juga Akila, Akila akan tetap menjadi sosok yang mandiri dan kuat seperti yang selalu ia kenal. Namun, apa yang ia lihat sekarang justru sebaliknya. Akila tampak begitu berbeda saat bersama Mohan. Jika dulu saat bersama Fatah, Akila lebih sering menampilkan sikap tegar dan juga mandiri. Kini di sisi Mohan, Fatah melihat Akila justru terlihat manja, lebih terbuka dengan perasaannya, dan lebih sering menunjukkan ekspresi lembut yang selama ini ia tidak pernah tunjukkan kepada Fatah saat masih berpacaran. Hal ini membuat Fatah pun bertanya-tanya, apakah Akila memang sudah berubah? Atau justru inilah sisi asli Akila selama ini yang tidak pernah ia lihat? Fatah mulai menyadari bahwa mungkin selama ini Akila tidak pernah benar-benar merasa nyaman saat bersamanya. Mungkin Akila selalu berusaha menjadi seseorang yang kuat dan mandiri. Namun bersama Mohan berbeda sekali. Akila tampak sangat manja dan tidak ragu untuk menunjukkan kelembutannya kepada Mohan. Di sini, Akila benar-benar sangat nyaman saat bersama Mohan. Fatah mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah selama ini ia gagal memahami Akila? Apakah ia tidak cukup memberikan rasa nyaman sehingga Akila tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri saat bersamanya? Ataukah mungkin sejak awal mereka mungkin tidak pernah benar-benar cocok? Kecemburuan yang Fatah rasakan saat ini bukan sekedar melihat Akila bahagia dengan orang lain, akan tetapi karena fakta jika Mohan bisa mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan saat bersama Akila, yaitu kepercayaan dari Akila. Hal ini semakin menegaskan bahwa mungkin selama ini Akila lebih cocok dengan Mohan daripada dengannya. Namun, meskipun Fatah merasa tidak terima dengan kenyataan ini, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Akila bukan lagi miliknya, dan keputusan untuk bersama siapapun kini ada di tangan Akila. Yang bisa ia lakukan hanya menyaksikan dari kejauhan, menahan rasa sesak di dadanya, dan menerima bahwa mungkin ini telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga darinya. Tetapi juga kesempatan itu mengenal Akila lebih dalam. Ketika Fatah mendengar bisikan Mohan penuh kelembutan mengusap air mata Akila saat mereka menonton film romantis bersama Tante Rita, ada sesuatu yang menusuk hati Fatah. Bukan sekedar rasa cemburu, melainkan sebuah kesadaran yang perlahan menampar egonya. Kesadaran yang bahwa mungkin selama ini dirinya bukanlah yang terbaik bagi Akila. Ia mengingat kembali hari-hari yang ia lalui bersama Akila. Jika dibandingkan dengan Mohan, ia sadar betul bahwa ia bukan tipe lelaki yang pandai menunjukkan perhatian dengan cara halus. Saat Akila sedih, ia lebih sering memilih untuk diam atau mengalihkan pembicaraan. Alih-alih memberikan rasa kenyamanan bagi Akila, ia tidak terbiasa menghadapi emosi yang terlalu dalam. Dan mungkin karena itu, ia tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana caranya menenangkan atau memenangkan hati Akila. Ketika Akila membutuhkan seseorang untuk bersandar, melihat bagaimana Mohan memperlakukan Akila dengan begitu sabar, penuh perhatian, dan tanpa paksaan, Fatah menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa ia berikan kepada Akila. Bukan hanya sekedar kehadiran, tetapi juga rasa aman, nyaman, dan untuk Akila menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura kuat. Kesadaran ini bukan hanya membuat Fatah merasa kehilangan, tetapi juga membangkitkan keinginannya yang baru. Ia tidak ingin terus-menerus terjebak dalam penyesalan dan kecemburuan. Jika dulu ia terlalu fokus dengan hubungannya dengan Akila, kini ia fokus pada dirinya sendiri menjadi seseorang yang lebih baik. Bukan untuk mendapatkan Akila kembali, akan tetapi untuk mencari versi dirinya yang terbaik. Fatah mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Jika selama ini ia berpikir bahwa kebahagiaannya hanya bisa ia dapatkan dari sebuah hubungan, kini ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dan memperbaiki diri.
Fatah ingin menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri, seseorang yang tidak hanya matang dalam mencintai orang lain, tetapi juga matang dalam mencintai dirinya sendiri. Jadi, alih-alih terus meratapi kenyataan bahwa Akila kini bahagia bersama Mohan, Fatah memilih untuk melangkah maju. Ia akan mencari jati dirinya, membangun impian dan ambisinya, serta menjadi seseorang yang lebih dewasa dalam memahami cinta. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang saat bersama, tetapi tentang bagaimana seseorang belajar dari masa lalu dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, perasaan Akila terhadap Mohan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Bahkan tanpa ia sadari, dirinya mulai menunggu-nunggu setiap pesan dari Mohan, terutama setelah Mohan pulang ke rumahnya usai pertemuan dengan Fatah. Setiap kali layar ponselnya menyala, harapan melonjak, berharap bahwa nama Mohan yang selalu muncul di sana untuk memberikan kabar kepada Akila. Ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan bukti nyata bahwa perasaan Akila terhadap Mohan tumbuh dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sekedar rasa nyaman, tetapi juga keterikatan yang mendalam. Akila menyadari bahwa Mohan belum secara langsung mengungkapkan cinta kepadanya. Belum ada kata-kata yang keluar dari bibir Mohan untuk cinta kepadanya. Namun Akila bukanlah wanita yang hanya mengandalkan kata-kata saja untuk memahami perasaan seseorang. Bagi Akila, tindakan jauh lebih bermakna. Dan setiap tindakan Mohan adalah bukti nyata bahwa Mohan peduli pada dirinya lebih dari dan setiap tindakan Mohan adalah bukti nyata bahwa Mohan tidak peduli padanya lebih dari siapapun. Mohan selalu ada di saat Akila membutuhkan. Ia tidak pernah memaksa, tetapi kehadiran Mohan terasa kuat. Saat Akila berada di titik terendah pun, di sini pun bahkan nilai-nilai Akila sangat anjlok, Mohan yang membangkitkan semangat Akila menjadi guru privatnya dan tidak hanya mengajarkan soal akademik, tapi juga mengajarkan kesabaran dan keyakinan. Saat Akila merasa cemburu melihat perempuan lain mendekati Mohan, Mohan justru tetap setia di samping Akila, menunjukkan dengan sikapnya bahwa ia tidak tertarik pada siapapun selain Akila. Dan setiap kali ia melihat Fatah dari kejauhan, hatinya pun terus berperang dengan perasaannya sendiri. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mendekat dengan Fatah, untuk sekedar berbicara atau bahkan memastikan bahwa Fatah baik-baik saja. Namun ia menahan semuanya, menelan perasaan sendiri demi janji yang ia telah buat dengan Akila. Jara tidak bisa melupakan bagaimana ia dan Akila pernah berjanji untuk menyatukan kembali Fatah dengan Akila demi mempertahankan persahabatan mereka. Itu adalah sebuah janji yang sangat berat. Janji yang sekarang menjadi belenggu bagi dirinya sendiri. Ia berpikir jika ia memilih Fatah, maka artinya ia telah mengkhianati Akila dan persahabatannya akan hancur bersama Akila, orang yang selama ini ia anggap seperti saudaranya sendiri. Tetapi jika ia terus menjauhi Fatah, maka ia hanya akan terus menyiksa dirinya dan menahan perasaannya yang semakin menyakitkan. Ketika Fatah mencoba menghubunginya lewat telepon, Jara hanya menatap layar ponselnya tanpa keberanian untuk menjawab. Jari-jarinya gemetar, bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi ia takut bahwa satu kata saja dari Fatah akan membuat pertahanannya runtuh. Ia takut jika suaranya yang lembut menghancurkan tekadnya selama ini, yang ia bangun susah payah. Fatah tidak menyerah begitu saja. Ia tahu Jara menghindarinya, tetapi ia tetap mencoba berada di dekat Jara, apapun caranya. Salah satu ia menawarkan untuk menjemput Jara saat mereka bersekolah. Namun Jara dengan tegas menolak Fatah. Ia lebih memilih berjalan kaki dan mencari alasan lain daripada harus dalam satu kendaraan bersama Fatah.